Selamat datang di channel kesayangan kita bersama. Semua akan lucu pada waktunya. Oke para pemirsa sekalian, sekarang ini lagi viral-viralnya dan lagi hangat-hangatnya mengenai pangkat Letnan Kolonel tituler dari Deddy Corbuzier. Jadi ini banyak perdebatan, banyak polemik ya kan. Tapi sebenarnya tidak ada polemik kalau orang tahu gitu. Masalahnya ini yang jadi polemik adalah orang yang tidak tahu bagaimana sebenarnya pangkat tituler ini ya kan. Jadi saya informasikan bahwa pangkat tituler itu adalah pangkat kehormatan yang diberikan oleh militer TNI di Indonesia itu, yaitu untuk para orang-orang di luar TNI yang memiliki kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan oleh TNI, ya kan? Yang dibutuhkan oleh TNI, dan dia tidak menjalankan tugas sebagaimana pangkat yang dianut, tapi menjalankan tugas berdasarkan keahlian dia untuk membantu peran TNI. Jadi itu yang dimaksudkan pangkat tituler. Jadi tidak kondisinya terus kemudian jadi Corbuzier itu terus kemudian jadi militer ya kan. Tidak hanya dia menjalankan fungsi seperti biasa untuk menjelaskan ya kan fungsi-fungsi dan juga apa yang perlu disampaikan oleh TNI kepada masyarakat. Jadi itu perlu tahu. Jadi jangan nyinyir dulu kalau Anda belum tahu ya. Memang dalam peraturannya yaitu pangkat kehormatan tituler itu dimaktub di dalam peraturan pemerintah nomor 36 tahun 1959. Jadi sudah lama, tidak sekarang. Karena yang sekarang itu adalah yang diberikan pangkat adalah Deddy Corbuzier, makanya orang pada ribut ya kan. Ada yang komen-komennya ya kan. Orang yang di Papua sana berjuang susah-susah itu pangkatnya ada yang kopral, ada yang ada yang sersan. Kok ini tiba-tiba jadi letnan kolonel ya kan. Dan memang tituler itu adalah pangkat yang paling rendah adalah letnan 2, jadi setingkat akmil ya kan, setingkat akpol. Jadi diberikan kepada orang-orang itu sama seperti kalau misalkan dokter kemudian dia daftar akmil. Pangkat kehormatan ini diberikan kepada orang-orang yang sudah berumur ya kan, tidak mungkin lagi mendaftar militer ya kan, karena umurnya yang sudah tidak memenuhi syarat dan dia dibutuhkan di tubuh TNI. Jadi kalau Anda memperdebatkan ini justru Anda yang lucu, bukan negara. Ada yang berkomen negara semaunya sendiri, padahal aturan ini sudah ada dari tahun 1959. Dan Anda perlu tahu bahwa sudah ada, kalau nggak salah itu ya kan, sudah ada 21 orang yang sebelum Deddy Corbuzier ini ya kan. Karena yang diberikan Deddy Corbuzier, orang yang sekarang ini punya influence yang banyak, makanya jadi ribut ya kan. Dan ini sekali lagi memang kondisinya orang yang diberikan ini itu memang menerima gaji ya nggak masalah, tetapi Deddy Corbuzier kemarin menyatakan bahwa itu tidak diambil. Jadi Anda yang belum tahu nggak usah nyinyir-nyinyir, Anda perlu baca dulu ya kan. Lucu nanti Anda kondisinya Anda komentar yang banyak-banyak ngawur, kemudian Anda diketawain orang gitu. Karena apa? Komentar Anda lucu karena ketidaktahuan diri Anda ya kan. Selanjutnya dari Jakarta kita terbang ke Blora ya kan. Jadi ada satu berita yang juga sangat viral sekarang ini gitu, berkaitan dengan Kapolsek Kradenan di Kabupaten Blora ya kan. Jadi ceritanya Kapolsek ini membuat ya sedikit prank lah ya kan, bukan sedikit prank ya kan, tapi ini adalah karena orientasi tugas ya kan. Jadi nama Kapolseknya itu adalah Ibtu Umbaran Wibowo ya kan. Pak Umbaran Wibowo ini menyamar sebagai wartawan selama 14 tahun dan selama jadi wartawan tidak diketahui oleh rekan-rekannya kalau beliau itu adalah seorang polisi. Jadi teman-temannya jadi merasa terbohongi, walaupun itu terbohongi yang tidak membuat orang jadi marah. Karena kondisinya mereka ternyata punya teman yang akhirnya dilantik jadi Kapolsek di Kradenan ya kan. Selama menjalankan tugasnya jadi intelijen di Polri, Umbaran ini juga banyak prestasinya ya kan, melebihi daripada wartawan-wartawan yang asli. Jadi ini adalah satu peran yang dijalankan selama 14 tahun tanpa seorang pun yang tahu kalau dirinya adalah seorang polisi. Satu tugas yang luar biasa ya kan. Jadi ini lucunya baru diketahui oleh teman-temannya setelah 14 tahun menjadi seorang wartawan. Para wartawan kaget ketika meliput ternyata yang dilantik adalah Ibtu Umbaran Wibowo, teman sejawat mereka selama ini yang ternyata adalah seorang polisi.
Selanjutnya dari Blora kita akan terbang agak sedikit jauh ini ke wilayah timur Indonesia, tepatnya di Nusa Tenggara Timur. Ya, apa yang terjadi di sana? Ya kan, ini ngeri-ngeri sedap ini ya kan. Kenapa saya bilang ngeri-ngeri sedap ya kan? Jadi ada kondisinya apa? Sayur lodeh yang isinya adalah di dalamnya ada jempol manusia yang utuh beserta kuku-kukunya. Jadi masih lengkap. Jadi ketika mau dimakan tampaklah di situ apa? Jempol manusia lengkap dengan kuku-kukunya. Ini nggak tahu ini jempolnya siapa bisa sampai nyelonong ke sayur lodehnya ibu yang jualan ini ya kan. Tapi sekarang lagi diusut oleh polisi apakah itu jempol ada pembunuhan atau apa. Yang jelas bagaimana kok bisa nyayur ya kan, nyayur lodeh bisa-bisanya ada jempol manusia. Ini yang perlu lucunya di situ ya kan. Oke, pemirsa, jangan lupa untuk terus tertawa ya kan, supaya hidup kita lebih ceria.